Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan kita pengantar pendidikan ya. Wah, ini di belakang ada foto saya nih. Waktu naik Gunung Lawu ya, di puncak Gunung Lawu ya, tahun 95 ini. Ya, waktu saya masih mahasiswa nih, mahasiswa S1 ini. Ya, baiklah. Materi kita kali ini adalah melanjutkan materi yang pada pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem pendidikan secara umum. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas sistem pendidikan nasional kita ya. Sistem pendidikan di Indonesia ini. Ya, sistem pendidikan nasional kita atau Sisdiknas kita itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya. Yaitu tentang sistem pendidikan nasional ya. Di dalam undang-undang ini sudah diatur ya bagaimana sih sistem pendidikan nasional kita ya. Ya, di dalamnya banyak diatur tentang hal-hal yang mulai dari hal yang simpel ya, dari pengertian ya, sampai ke masalah-masalah kurikulum ya, itu sudah diatur dalam undang-undang ini. Jadi undang-undang ini secara umum, secara garis besar terdiri dari ya pengertian pendidikan, dasar pendidikan, fungsi pendidikan, dan tujuan pendidikannya. Dan prinsip penyelenggaraannya, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, wajib belajar, standar nasional pendidikan, ya, dan juga kurikulum. Ya. Ini semuanya sudah diatur dalam undang-undang ini. Ya, baik kita mulai dari pengertian pendidikannya. Ini kita bahas sekilas. Ya. Nah, bagaimana sih pengertian pendidikan menurut sistem pendidikan nasional kita ya. Di sana dirumuskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini rumusan yang sudah cukup lengkap ya tentang definisi atau pengertian pendidikannya. Nah, jadi menurut definisi ini, pendidikan adalah usaha sadar. Jadi usaha yang dilakukan secara sadar ya, bukan usaha yang dilakukan secara asal-asalan ya, tapi sadar ya, terencana ya. Nah, tujuannya apa? Nah, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran ya, sehingga peserta didik ya dapat mengembangkan potensi dirinya ya. Ya, jadi dengan usaha sadar itu, usaha sadar dan terencana itu ya, sehingga diharapkan tercipta suasana pendidikan yang menjadikan siswa peserta didik itu dapat secara aktif mengembangkan potensinya. Nah, ini pengertian pendidikannya. Nah, kemudian yang kedua, nah ini hal-hal yang cukup mendasar ya dari Sisdiknas kita ini. Yang kedua adalah dasarnya, dasar pendidikan nasional kita, yaitu Pancasila ya. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 ya, juga nilai-nilai agama, kebudayaan nasional ya, dan juga tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Ini ya, tidak ada dasar ideologis, ya, konstitusional ya, agamaan, kebudayaan, dan juga tanggap terhadap tantangan zamannya, perubahan zamannya. Ini dasarnya ya. Sehingga semua pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia itu harus mendasari pada rumusan ini ya. Jadi tidak boleh keluar dari dasar-dasar ini ya. Tidak boleh keluar dari ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang 45 ya. Tidak boleh bertentangan dengan dua hal ini ya. Juga agama yang diakui di Indonesia ya, yang berkembang di Indonesia ya. Dan juga dalam rangka untuk menjawab tuntutan perkembangan zamannya. Dasarnya. Kemudian fungsinya apa? Nah, fungsinya adalah mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Ini fungsi pendidikan nasional kita. Kemudian tujuannya yaitu mengembangkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berlaku mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Semua aktivitas pendidikan ditujukan ke arah ini ya, agar potensi siswa itu dapat mengarah atau diarahkan pada terwujudnya manusia. Ya, karena ini rumusannya banyak sekali ya. Kalau dalam bahasa ringkasnya menjadi manusia yang seutuhnya gitu ya. Ya, beragama ya, berakhlak mulia ya, sehat ya, jasmani rohani ya, kreatif, cakap, mandiri ya, nah, dan sebagainya. Ini ya, rumusan tujuan yang cukup lengkap ya. Nah, berikutnya adalah jalur jenjang dan jenis pendidikan. Ini jalurnya terdiri dari pendidikan formal, non formal, dan informal. Ini diatur dalam undang-undang itu ya. Kemudian dilihat dari jenjangnya, itu ada dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Ini jenjangnya. Sedangkan jenisnya itu mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus ya. Ini jenis-jenisnya ya. Ada jenis pendidikan umum ya seperti SMA ya, itu sekolah umum ya. Kemudian kejuruan itu seperti SMK ya. Profesi ya, pendidikan profesi ya, ada pendidikan profesi guru, pendidikan profesi dokter ya, pendidikan profesi perawat ya, dan vokasi ya, ini pendidikan keterampilan ya, ini juga sekarang berkembang ini vokasi ya. Kemudian pendidikan keagamaan ya, dan juga pendidikan khusus ya, atau pendidikan bagi mereka yang memerlukan perlakuan khusus ya dalam pendidikannya, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus ya dunia pendidikannya, seperti ya warga negara yang memiliki disabilitas ya, atau dalam istilah lain yang memiliki kecacatan gitu ya, itu bisa masuk ke dalam jenis pendidikan khusus. Nah, ini gambaran dari jalur pendidikan di negara kita ya. Kan ada formal, ini dari mulai yang tingkat rendah ya, SD, SMP, ini pendidikan dasar, menengah, ini SMP, SMA, SMK ya. Kemudian perguruan tinggi ya, pendidikan yang level yang paling tinggi ya. Kemudian di jalur pendidikan non formal ini ada khusus ya, ada pelatihan-pelatihan ya, ada pondok pesantren. Ini masuk dalam pendidikan non formal. Sedangkan informal ini ya, pendidikan di lingkungan keluarga ya. Kemudian juga di masyarakat ya, di lingkungan belajar mandiri di masyarakat ya. Biasanya ada ya model-model pendidikan yang berbasis masyarakat ya, yang diselenggarakan oleh masyarakat yang di luar pendidikan formal dan non formal ya, biasanya ada ya. Ini jalur pendidikan. Nah, kemudian fungsi ya, fungsinya ya. Secara rumusan tadi ya sudah ada ya fungsinya ya, dengan rumusan yang cukup lengkap tadi ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bahwa pendidikan kita ya, lembaga pendidikan kita di Indonesia ini fungsinya itu untuk mencetak